Halo, saya Nanang Hernanto, seorang associate trainer. Selamat datang di Bahas Bareng Cakap. Pertanyaan pertama, tim punya gaya komunikasi berbeda-beda. Bagaimana menyelaraskannya? Oke, jadi begini. Jangan khawatir. Kita hidup di dunia di mana orang-orang itu sangat berbeda. Di perusahaan manapun, di perusahaan se-establish apapun, pasti masalah komunikasi ini akan selalu ada. Jadi jangan overthinking, ya pertama. Yang kedua, personality ini Anda harus ingat, kalau kita bicara sama orang itu tipenya macam-macam. Ada orang yang extrovert, ada orang yang introvert. Ada orang yang pakai pikiran, pakai kepala, pakai otak, tapi ada juga yang mengedepankan hatinya. Anda mesti tahu itu semua, ya. Entah itu tim Anda, atasan Anda, ataupun rekan kerja Anda. Tipe seperti apa dia? Extrovert kah? Introvert kah? Atau dia bicara pakai otak kah? Atau lebih pakai perasaan? Dengan memahami ini, saya yakin Anda akan lancar berkomunikasi dengan siapa saja. Contohnya, kalau atasan Anda itu ternyata seorang yang introvert, tapi dia mengemukakan otak. Nah, Anda harus take lead. Anda yang berbicara duluan, ya. Dan kalau bicara sama dia, itu Anda harus bawa data, karena dia kan otak yang berbicara. Ya, contohnya kurang lebih begitu. Sebaliknya, kalau Anda berbicara dengan orang yang introvert dan kebetulan dia lebih menggunakan hati, nah ini Anda harus bicara hati-hati. Anda harus bicara menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menyinggung, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Jadi yang ketiga, jika Anda ingin menjadi seorang komunikator yang handal, jadilah slime. Anda tahu slime? Slime itu bentuknya bisa berubah-ubah tergantung wadahnya. Ya. Dia tetap kuat, dia tetap ligat, dia tetap gesit, tapi dia bisa masuk kemana aja. Mau ke introvert bisa, cocok ke extrovert juga bisa, mau ngomong dengan orang yang mengandalkan otak juga bisa, dan mau ngomong dengan yang baperan juga bisa, gitu ya. Istilahnya kasarannya begitu. Jadilah slime. Begitu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya ya. Apakah pemimpin harus selalu punya jawaban? Tidak selalu. Pemimpin itu bukan Superman. Leader itu bukan Superman yang segalanya harus serba tahu, gitu ya. Tapi harus diingat, ya. Kalau Anda tidak tahu, janjikan kepada tim Anda kapan Anda akan memberikan jawabannya. Itu satu. Yang kedua, Anda juga tidak perlu kehilangan muka kalau Anda tidak tahu jawabannya. Enggak, itu wajar kok. Yang ketiga adalah jangan gantung juga. Kalau Anda sudah berjanji untuk memberikan jawaban, segera beri jawaban. Ya. Satu yang harus diingat, jangan setiap kali ada pertanyaan Anda bilang tidak tahu. Itu bunuh diri namanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tim remote atau hybrid kurang connected. Solusi praktisnya apa? Begini, dua kata, be connected. Jadi Andalah yang take inisiatif untuk mendekati mereka. Anda bangun jembatan ke mereka. Caranya gimana? Karena ini remote, datangi ke tempat dia bekerja. Anda harus bekerja dekat dia, pelan-pelan, ya. Anda bimbing, Anda tanya kesulitan dan sebagainya. Lalu sedikit demi sedikit baru Anda tinggal. Kalau dulunya setiap hari ada dekat mereka, ya sekarang mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan seterusnya. Ya memang saya tahu ini remote ya, bekerjanya dari mana saja. Tetapi paling tidak Anda harus set waktu bahwa Andalah yang berinisiatif untuk mendekati tim Anda. Bukan sebaliknya. Jangan harap tim Anda akan mendekati Anda, tapi Andalah yang mendekati mereka. Itu solusi dari saya. Anda yang membangun jembatan, inisiatif dari Anda agar tim Anda terkoneksi dengan Anda. Pertanyaan selanjutnya, ini menarik banget.
Kenapa tim saya sering nggak inisiatif meski sudah diberi kebebasan? Udah pasti mereka takut salah, ya. Harap dibedain ya, harap dibedain mana yang diberikan kebebasan sama terserah lo mau lakuin apa. Harap dibedakan itu, ya. Jadi sebelum Anda memberi perintah kepada tim Anda lihat dua hal. Yang pertama, tujuan Anda harus jelas. Yang kedua, batasan-batasannya pun harus jelas. Contoh, jangan kasih perintah, gue mau ke daerah dingin ya. Toh, mau kemana, kapan, gimana, kan nggak tahu gitu ya. Bedakan dengan contoh yang ini. Saya mau ke Tugu Apel di Batu Malang. Saya mau sampai sana tanggal 7 November hari Jumat jam 9 pagi. Biayanya 1 juta. Terserah lu lah mau ngapain. Terserah lu ngaturnya gimana. Nah ini kan jelas. Diberikan kebebasan tapi batasannya jelas. Begitu kira-kira. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tim sering salah paham padahal komunikasi sudah sering dilakukan. Kenapa? Begini, ada 3 hal. Yang pertama, jangan pernah berasumsi bahwa tim itu sudah mengerti. Walaupun mereka diam, walaupun mereka manggut-manggut, itu belum tentu mereka mengerti. Bisa saja mereka tidak mengerti. Jadi, make sure mereka mengerti. Diam yang mengerti. Yang kedua, berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka bertanya. Jangan pernah memarahi anak buah yang bertanya. Jangan pernah. Karena kalau demikian dia nanti takut bertanya. Padahal ini penting. Yang ketiga, always check for understanding. Setiap satu step, tanyakan kembali apakah mengerti atau tidak. Satu step berikutnya, tanyakan kembali apakah mengerti atau tidak. Kira-kira begitu. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda masih ada pertanyaan atau ingin konsultasi lebih lanjut, klik link di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Siapa cakap, dia dapat. Cakap!